Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada hari ini. Berita Jemaat Minggu tanggal 7 November 2021. Pertama, dukung terus channel YouTube multimedia GKE Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. 2. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan akan dilayani oleh Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH dan penetua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. 3. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat langsung dikirim ke nomor rekening 3010200099116 atas nama Kas Jemaat GKE Kuala Pembuang. 4. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. 5. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap taati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita menyanyi dari NKB nomor 7 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak Ibu Saudara, yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184, bait yang pertama sampai yang kedua. Nama Yesus termulia.
pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan ucapan syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah, ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Ampunilah dosa kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini di tengah kealpaan dan dosa ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu dapat menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Mari kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 4 sampai dengan 20. Dengan peringkop lahirnya Samuel. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku telah berharga bagimu dan pada 10 anak laki-laki? Pada suatu hari, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku
bagai seorang mabuk, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, Tuan. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku curahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dan selamat dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesok harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita menyanyi dari PKJ nomor 138 bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami ucap syukur berterima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami beribadah bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus dalam ibadah persekutuan kami secara virtual saat ini. Mohon tuntunan bimbingan Tuhan melalui kuasa firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan. Biarlah setiap berita firman Tuhan boleh kami pahami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari atas kuasa dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk bacaan sebagai dasar perenungan firman Tuhan saat ini, yaitu dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, yang ada 2 perikop untuk kita baca saat ini. Bait Allah akan diruntuhkan, dan perikop yang kedua permulaan penderitaan. Saya bacakan pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, khotbah tentang akhir zaman. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun bersama dengan berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin untuk setiap perkataan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pada saat dan kesempatan ini kita boleh beribadah. Sesuai dengan Almanak Nas, kita membaca firman Tuhan Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, dan tema bulanan pada bulan ini adalah mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, realitas masa depan selalu akan terjadi, dan kenyataan itu, entah itu kenyataan baik ataupun kenyataan buruk, dan semuanya harus terjadi. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seiring waktu ada banyak yang dilakukan oleh manusia. Ada banyak yang dikerjakan oleh manusia, bahkan membangun kekuatan yang sungguh besar dalam mempengaruhi dunia, dalam suatu komunitas misalnya. Dan seolah-olah kekuatan itu tidak akan pernah runtuh. Tapi nyatanya bahwa seiring zaman, seiring waktu berlalu, apapun yang ada di dalam dunia ini yang fana ini, semuanya akan berakhir. Semuanya akan runtuh. Sekuat apapun, setinggi apapun, semegah apapun,
seiring dengan zaman dan waktu, semuanya pasti akan berakhir. Entah itu opini, entah itu pemikiran, entah itu juga bangunan yang kokoh. Ibu bapa yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kekuatan yang dibangun oleh manusia seiringnya waktu, misal contohnya kekuatan komunis runtuh dan kekuatan demokrasi berkembang sangat pesat. Dan juga tenaga dan pikiran manusia pernah menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam dunia industri, namun sekarang tersisi oleh kehebatan teknologi digital dan yang juga saat ini praktis dan juga sangat ekonomis. Dan contoh-contoh ini ada banyak contoh yang lain, tetapi ini menjadi dasar bagi kita bahwa melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini, yang berupaya untuk memberikan identitas, makna dan tujuan, bahkan keamanan, juga mengalami kehancuran. Kokohnya batu-batu bangunan dan megahnya gedung-gedung kemudian pada akhirnya akan menjadi runtuh. Manusia berupaya untuk membangun struktur kehidupannya yang sangat kokoh, entah itu institusi, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, kesehatan, dan juga banyak hal lain. Hidup berubah, institusi gagal, bisnis dan pekerjaan bisa merugi, hubungan bisa putus, dan kasih bisa luntur, orang bisa sakit, bahkan juga mati. Betapa manusia ternyata semuanya adalah kerapuhan di dalam dunia ini. Lalu menjadi pertanyaan, struktur kehidupan yang bagaimana yang harus kita bangun agar tidak terjadi kehancuran. Saudara-saudari, ibu bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bait suci yang diceritakan oleh Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang kedua ini lebih dari sekedar bangunan tempat beribadahnya di Yerusalem. Bait Allah bagi orang Yahudi pada saat itu adalah simbol kehadiran Allah, dan pada saat itu menjadi sau bagi orang Yahudi, menjadi sau kehidupan bagi orang Yahudi yang memberikan identitas, struktur dan makna seperti gereja kita pada saat ini. Bahkan kalau kita melihat, para murid juga terkesan dan berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Para murid hanya melihat penampilan luar daripada gedung itu, penampilan luar daripada bait Allah itu. Yesus sama sekali tidak terkesan, dan ia melihat bahwa semuanya itu adalah bangunan manusia semata. Ibu bapa yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan suatu ramalan. Ingat, bukan suatu ramalan, tapi suatu kebenaran, pernyataan kebenaran yang terjadi, bahkan sudah terjadi. Dan kita lihat bait Allah yang dimaksudkan oleh Yesus benar-benar diruntuhkan. Kehancuran bait Allah sama sekali sebenarnya tidak terkait dengan bangunannya, melainkan pondasi yang rapuh atas pola pikir para pemimpin umat dan umatnya sendiri yang meyakini bahwa Allah akan selalu melindungi mereka karena ada bait Allah. Walaupun apapun yang mereka perbuat, ketika ada bait Allah yang masih berdiri tegak, mereka meyakini bahwa Allah akan ada di situ dan melindungi mereka. Gedung dijadikan jaminan, sementara perbuatan mereka tidak berkenan kepada Allah. Ini adalah ilusi dan menjadi biang kehancuran itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Allah pada sisi lain sangat memperhatikan perbuatan umatnya dibandingkan dengan megahnya sebuah bangunan. Bagian kedua dari bacaan kita diceritakan bagaimana Yesus mengajar para murid-muridnya memiliki kewaspadaan dari berbagai upaya penyesatan. Selain penyesatan yang mungkin terjadi secara internal, juga mengingatkan bahwa para murid harus banyak waspada, terutama penyesat dari luar yang tampil mengatasnamakan Dia.
Pengejaran dan nubuatan palsu atas nama Yesus adalah sarana dan penyesatan yang paling ampuh, sebagaimana yang telah pernah terjadi yang dipakai oleh iblis ketika ia menyesatkan Hawa. Dikatakan dan dihiburkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid agar jangan gelisah. Jangan gelisah, seolah-olah peperangan adalah kiamat. Memang itu semua pasti akan terjadi di pertanda, tetapi belum kepada kesudahan. Akhir zaman adalah permulaan penderitaan oleh karena peperangan, bencana kelaparan, gempa bumi. Pengetahuan dan kewaspadaan kesiapan menghadapi akhir zaman adalah mutlak untuk diperlukan agar para murid selalu mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi apapun yang menimpa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa manusia masing-masing adalah bangunan bait suci itu sendiri. Kita mungkin membangun institusi, reputasi, opini, kepercayaan, peran, bahkan pesona keluarga, pencapaian dan harapan kita sebagai manusia. Kita membangun bait suci kita dan gagasan bahwa itu akan berisi dan juga mendukung kehidupan kita. Semuanya pada awalnya memang terlihat sangat baik. Manusia terpesona dengan kemampuan dan ciptaannya sehingga akhirnya mendewakannya, sehingga menganggap apa yang menjadi miliknya ia sering terjebak. Itulah nilai yang ia rasakan, dan seiring dengan itu kemahakuasa Tuhan mulai terkalahkan dan menjadi simbol atas upaya yang dianggap sebagai orang yang beriman. Inilah tantangan dalam proses kemapanan diri manusia. Hal yang utama bisa bergeser menjadi yang tidak utama lagi. Mengandalkan Tuhan bisa berubah menjadi mengandalkan kepada manusia dan materi. Perubahan dalam hidup manusia seperti ini tentu menyedihkan hati Tuhan. Kalau kita baca Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah di dalam Tuhan diri Yesus Kristus menginginkan kita selalu hidup dalam kewaspadaan, waspada terhadap opini kita, waspada terhadap opini orang lain. Karena apa? Karena segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, supaya kita mempersiapkan diri dari keruntuhan hidup kita sendiri pada masa yang mendatang. Karena apa yang dibangun oleh manusia yang fana, baik itu opini, pikiran, perasaan, bahkan juga berbagai cara yang lain, itu semua bukan menjadi jaminan Bapak Ibu Saudara. Semuanya akan runtuh, baik itu pikiran, opini maupun juga bangunan, tidak bisa menjadi dasar bagi kita untuk teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita berharap hanya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena itulah kekekalan yang sejati. Apa yang ada di dalam dunia tentu akan berakhir. Ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini kita percaya itu adalah fana. Tetapi di dalam Tuhanlah kita meyakini bahwa hidup kita akan memperoleh berkat. Ini yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Janganlah kita seperti orang Yahudi yang membanggakan bait Allah. Ketika bait Allah masih berdiri, maka mereka yakin bahwa Allah akan menolong mereka, tapi tidak seiring dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan. Oleh sebab itu kita yakin dan percaya bahwa bangunan yang sangat mendasar seperti pertanyaan struktur kehidupan yang bagaimana yang harus kita bangun agar tidak terjadi kehancuran, tidak ada lain strukturnya adalah mempercayakan dan mengandalkan diri dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bangunan bisa hancur, tetapi iman di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam diri kita yang kokoh tidak akan bisa dihancurkan oleh apapun di dalam dunia ini. Tuhanlah yang kekal, dunia yang fana. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa menaikkan syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang ada di sorga, kami boleh bersyukur Tuhan saat ini kami boleh belajar akan firman-Mu yang boleh menguatkan kami bahwa kami tidak boleh mengandalkan apapun yang ada di dalam dunia ini, entah pola pikir maupun juga bangunan yang ada semegah dan sekuat apapun, semuanya pasti akan dihancurkan, mengalami keruntuhan. Hanya Tuhanlah yang kekal, pondasi atas hidup kami, pondasi iman kami, pondasi apapun yang kami lakukan dalam dunia ini, karena rencana dan kehendak Tuhan menjadi sumber yang paling utama supaya kami bisa menjalani hari-hari hidup kami dan penuh sukacita untuk memperoleh kekekalan di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan telah berkorban bagi kami, Tuhan telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Biarlah pengandalan kami hanya kepada Tuhan saja, karena Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang ada dalam dunia ini, entah bangunan, entah apapun yang bisa mempesona kami dalam dunia ini, walaupun terlihat sangat baik, tetapi itu tidak bisa menjadi dasar untuk kami memiliki hidup yang kekal. Biarlah kami hanya mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini biarlah seluruh umat-Mu hanya mengandalkan Engkau Tuhan, bukan oleh mengandalkan perbuatan, pikiran dan perasaan kami sebagai manusia untuk memperoleh hidup keselamatan, tetapi hanya mengandalkan kasih karunia yang datang daripada Tuhan atas pengorbanan di kayu salib. Allah Bapa yang ada di sorga, urapi berkati seluruh jemaat-Mu, supaya pengandalan mereka bukan lagi kepada diri mereka sendiri, ketekunan iman mereka sendiri, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhanlah kami boleh teguh, kami boleh kuat, kami boleh bertekun, kami boleh setia. Bukan karena kami ingin mencari keselamatan, tetapi karena keselamatan yang telah disediakan bagi kami, telah diberikan dalam anugerah kasih karunia, kami boleh diselamatkan, bukan oleh kuat dan gagahnya kami. Terpujilah nama Tuhan. Engkau sungguh baik, murah hati kepada kami Tuhan. Engkau mau menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah dosa dan salah kami jika selama ini kami mengandalkan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, opini diri sendiri untuk bisa selamat. Tapi biarlah keselamatan yang datang daripada Tuhan, yang menjadikan kekuatan iman dalam kami berjemaat, dalam kami hidup, dalam bergereja, bahkan terhadap sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah jemaat Tuhan dimanapun berada boleh dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Berkati bangsa negara kami Tuhan dalam menjalankan bangsa ini, para pemerintah dari tingkat pusat sampai pelosok daerah, para pimpinan, presiden, jajaran kabinet, kepala daerah. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi mereka agar mereka bisa memimpin dengan adil dan bijaksana, agar bangsa kami boleh merasakan kedamaian, ketentraman dan juga berkeadilan. Ada banyak tantangan yang harus kami lalui, tapi biarlah kami boleh bersama-sama membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia atas dasar Pancasila, kebinekaan, keberagaman. Walaupun ada banyak tantangan yang harus kami lalui, kami boleh hidup bersama walaupun berbeda suku, bahasa dan agama, tapi biarlah kami bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah menganugerahkan keberagaman dalam kehidupan kami. Begitu juga yang kami berdoa bagi kehidupan perjalanan misi gereja untuk menyampaikan kabar baik. Gereja Tuhan yang bertumbuh dimanapun berada dalam seluruh dunia, termasuk di dalamnya gereja Kalimantan Penggelis, ikut ambil bagian dalam pemberitaan kabar baik. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi gereja kami dari tingkat majelis sinode, majelis resort dan majelis jemaat. Berkati jemaat kami yang ada di tempat ini dalam kehidupan persekutuan pelayanan. Engkau yang memberkati dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang menjamah memulihkan kami dalam situasi apapun yang kami lalui, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit. Biarlah kuasa Tuhan yang menjamah memulihkan. Dalam sukacita dan kebersamaan, biarlah itu menjadi ungkapan syukur bagi nama Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kehidupan kami Bapa. Pakailah kami menjadi alat dan tangan-Mu untuk menyatakan kebenaran di dalam dunia ini, terlebih kabar baik dan keselamatan bagi siapapun yang percaya. Tuhan memberkati kami dan mengurapi senantiasa, kini sampai selamanya. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kepada persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela, tulus, ikhlas. Sebelum persembahan kita edarkan, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan meyakinkan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Ibu bapa saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang akan diakhiri dengan menyanyikan haleluya 3 kali, dan setelah itu kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.